Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Materi penulisan kata. Dimulai dari kata dasar. Kata dasar ditulis sebagai satu kesatuan. Kata dasar juga sebagai pembuka sebelum kata berimbuhan atau turunan. Kata dasar merupakan satuan bahasa terkecil yang memiliki makna dan belum diberikan imbuhan. Kata dasar juga dapat terbentuk tanpa adanya kalimat imbuhan. Kata dasar merupakan satuan bahasa yang dapat berdiri sendiri, terdiri dari morfem tunggal atau gabungan. Contohnya, minum, pergi, lari itu merupakan morfem yang berdiri sendiri. Maha kuasa dan Pancasila itu contoh dari morfem gabungan maha dan kuasa. Misalnya, kalimatnya itu ada kantor pajak penuh sesak, saya pergi ke sekolah, buku itu sangat tebal. Yang kedua ada kata berimbuhan. Kata berimbuhan itu merupakan kata dasar yang mendapat imbuhan. Kata ini mengalami perubahan bentuk, fungsi, dan makna. Bentuk, fungsi, dan makna akan berubah sesuai imbuhan yang diberikan, baik di depan, akhir, tengah, maupun campuran. Yang A ada imbuhan ditulis serangkai dengan bentuk dasarnya. Contohnya berjalan, lukisan. Yang B, bentuk terikat ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Contohnya sukuisme dan seniman. Yang B itu ada tambahan. Bentuk terikat yang diikuti oleh kata yang berhuruf awal kapital atau singkatan yang beberapa huruf kapital dirangkai dengan tanda hubung. Misalnya non-Indonesia, Pro Barat, dan lainnya. Yang kedua, bentuk maha yang diikuti kata turunan yang mengacu pada nama sifat Tuhan ditulis terpisah dengan huruf awal kapital. Misalnya, marilah kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kata Tuhan Yang Maha Esanya itu diawali dengan huruf kapital. Ketiga, bentuk maha yang diikuti kata dasar yang mengacu kepada nama atau sifat Tuhan, kecuali kata Esa. Ditulis serangkai, misalnya, Tuhan Yang Maha Kuasa menentukan arah hidup kita. Tuhan Yang Maha Kuasa. Maha Kuasa itu ditulis serangkai. Ya, bisa dilanjut dengan Putri. Bentuk ulang. Yang pertama itu ada bentuk ulang ditulis dengan menggunakan tanda hubung di antara unsur-unsurnya. Misalnya, ada anak-anak, buku-buku, dan hati-hati. Terus yang kedua itu ada bentuk ulang gabungan kata ditulis dengan mengulang unsur pertama. Contohnya itu surat kabar. Surat kabar. Di antara surat-suratnya itu ada kata gabungan, ada kata ulang. Begitupun dengan rak buku, rak buku. Gabungan kata. Yang pertama itu ada unsur gabungan kata yang lazim disebut kata majemuk, termasuk istilah khusus ditulis terpisah. Contohnya duta besar, kambing hitam, orang tua. Yang kedua itu ada gabungan kata yang dapat menimbulkan salah pengertian, ditulis dengan membubuhkan tanda hubung di antara unsur-unsurnya. Misalnya anak istri pejabat, yang sebenarnya anak istri pejabat. Yang kedua, ibu bapak kami. Tanda hubungnya itu di antara bapak dan kami. Buku sejarah baru. Buku tanda penghubung sejarah baru, yang sebenarnya itu buku sejarah tanda penghubung baru. Tanda penghubungannya itu di antara sejarah dan baru. Yang ketiga itu ada gabungan kata yang penulisannya terpisah, tetap ditulis terpisah jika mendapat awal atau akhiran. Misalnya bertepuk tangan, menganak sungai, garis bawahi. Yang keempat ada gabungan kata yang mendapat awalan dan akhiran sekaligus ditulis serangkai. Misalnya dilpatah gandakan,
menggarisbawahi, menyebarluaskan. Yang kelima itu ada gabungan kata yang sudah padu ditulis serangkai. Misalnya acap kali, hulu balang, radioaktif, ada kalanya kacamata, sabta marga. Selanjutnya itu ada penggalangan kata. Yang pertama itu ada penggalangan kata pada kata dasar dilakukan sebagai berikut. Misalnya buah, buah. Dan yang kedua itu ada main, tapi bisa juga ada main. Karena ada kata penghubung di antara dua ma dengan in. Yang kedua itu ada yang kedua itu ada pemenggalan kata turunan sedapat-dapatnya dilakukan di antara bentuk dasar dan unsur pembentuknya. Misalnya pandai, di antara pan dengan dai. Begitupun juga dengan saudara. Yang ketiga, jika sebuah kata terdiri atau atas dua unsur atau lebih dan salah satu unsurnya itu dapat bergabung dengan unsur lain, pemenggalannya dilakukan di antara unsur-unsur itu. Tiap unsur gabungan itu dipenggal seperti pada kata dasar. Misalnya bapak. Dipenggal itu di antara huruf ba sama pak. Begitupun juga dengan lawan. Selanjutnya yang keempat itu ada nama orang yang terdiri atas dua unsur atau lebih pada akhir baris dipenggal di antara unsur-unsurnya. Misalnya makhluk. Dipenggalnya itu di antara huruf mah dan luk. Begitupun dengan mandi. Selanjutnya nomor 5. Singkatan nama diri dan gelar yang terdiri atas dua huruf atau lebih tidak dipenggal. Misalnya ultra. Dipenggalnya itu di antara huruf ul dengan ra. Begitupun dengan infra. Terima kasih. Selanjutnya kata depan. Kata depan adalah kata yang berangkai kata-kata atau bagian kalimat dan biasanya diikuti oleh nomina, kata benda, atau pronomina, kata ganti. Misalnya, di mana dia sekarang, kain itu disimpan dalam lemari. Dia ikut terjun ke tengah pencah perjuangan. Mari kita berangkat ke kantor. Saya pergi ke sana mencarinya. Ia berasal dari Pulau Penyemang. Cincin itu terbuat dari emas. Selanjutnya, artikel. Partikel. Partikel atau kata tugas adalah kelas kata yang hanya memiliki arti gramatikal dan tidak mempunyai artikel leksikal. Contohnya atom terbentuk dari partikel yang lebih kecil dikenal sebagai elektron, proton, dan neutron. Satu partikel lah, kah, dan tah ditulis serangkai dengan kata yang mendahulunya. 2. Partikel pun ditulis terpisah dari kata yang mendahulunya. Yang ketiga, partikel per yang berarti demi, tiap, atau mulai ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Selanjutnya, singkatan dan akronim. Singkatan yaitu bentuk yang dipandangkan yang terdiri atas satu huruf atau lebih. Contoh dari singkatan yaitu singkatan nama orang, nama gelar, sapaan, jabatan, atau pangkat yang diikuti tanda titik. Contohnya, W.R. Supratman. Ada juga singkatan nama resmi lembaga pemerintah dan ketatanegaraan. Contohnya DPR. Ada juga singkatan lambang kimia, singkatan satuan ukuran, takaran, timbangan, dan mata uang yang tidak diikuti tanda titik. Contohnya sentimeter, kilogram, dan lain-lain. Sedangkan akronim yaitu singkatan yang berupa gabungan huruf awal, gabungan suku kata, ataupun gabungan huruf dan suku kata dari deret kata yang diperlakukan sebagai kata.
Contoh dari akronim yaitu akronim nama diri yang berupa gabungan huruf awal dari kata yang ditulis seluruhnya dengan huruf kapital. Contohnya ABRI, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, atau SIM, Surat Izin Mengemudi. Ada juga akronim dari diri yang berupa gabungan suku kata atau gabungan huruf dan suku kata dari deret kata ditulis dengan huruf awal kapital. Contohnya AKABRI, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, atau KOWANI, Kongres Wanita Indonesia. Adapun juga akronim yang bukan nama diri yang berupa gabungan huruf, suku kata, ataupun gabungan huruf dan suku kata dari deret kata. Seluruhnya ditulis dengan huruf kecil. Contohnya pemilu, pemilihan umum, atau rudal, peluru kendali. Adapun juga perbedaan singkatan dan akronim, yaitu penulisan singkatan diikuti titik kecuali yang cetak kapital dan lambang kimia, sedangkan akronim tidak diikuti titik. Dan juga akronim merupakan gabungan huruf kata yang dibaca layaknya kata pada umumnya, sedangkan singkatan dibaca huruf demi huruf. Selanjutnya yaitu penulisan angka dan bilangan. Penulisan angka dan bilangan biasanya menggunakan angka Arab dan angka Romawi. Angka Arab yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Dan angka Romawi yaitu I, V, X, L, C, M, dan lain-lain. Bilangan dalam teks ditulis dengan huruf jika angka tersebut terdiri dari satu atau dua kata. Contohnya yaitu mereka menonton drama itu sampai 3 kali. Kemudian ditulis dengan angka. Ditulis dengan angka jika angka tersebut adalah perincian dari suatu barang. Contohnya, ibu mempunyai 21 bunga mawar dan 16 bunga matahari. Kemudian, bilangan pada awal kalimat ditulis dengan huruf. Contohnya, 3 pemenang sayembara itu diundang ke Jakarta. Jadi 3-nya ini ditulis dengan huruf, bukan dengan angka. Kemudian, angka dipakai untuk menyatakan suatu ukuran, takaran, uang, nomor, alamat, bagian karangan, dan ayat kitab suci. Contoh ukuran yaitu 15 cm. Angkanya itu ditulis dengan angka. Kemudian yaitu takaran. Contohnya 15 kg. 15-nya ditulis dengan angka. Kemudian penulisan uang itu ditulis dengan angka. Nomor alamat ditulis dengan angka, bagian karangan, dan ayat kitab suci. Contohnya bab berapa, ayat berapa, gitu ditulis dengan angka. Kemudian penulisan angka dengan huruf itu hanya di bilangan utuh dan bilangan pecahan. Contoh bilangan utuh seperti 12. Terus bilangan pecahan 1/4 jadi 1/4. Kemudian penulisan bilangan tingkat. Abad 20 pakai Romawi jadinya X-nya 2. Abad ke-20, abad ke-20 Perang Dunia Romawi pakai I2. Perang Dunia kedua, Perang Dunia kedua. Penulisan angka yang mendapat akhiran an. Contohnya yaitu 5 lembar uang 1000-an. Di antara angka 1000 dan an itu ditulis dengan strip. Kemudian penulisan bilangan dengan angka dan huruf sekaligus dilakukan dalam peraturan perundang-undangan, fakta, dan kwitansi. Jadi tulisan angkanya itu ditulis angka dan huruf sekaligus. Contohnya telah diterima uang sebanyak Rp2.950.000. Kemudian ditulis dengan huruf di dalam kurung untuk pembayaran 1 unit televisi. Kemudian bilangan yang digunakan sebagai unsur nama geografi ditulis dengan huruf. Contohnya Kelapa 2, Simpang 5, dan lain-lain. Jadi kalau misalnya ada nama tempat yang ada unsur angkanya itu ditulis dengan huruf. Kemudian kata ganti.
kata ganti ku dan kau ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Contoh, rumah itu telah kujual. Jadi, ku sama kata yang mengikutinya yaitu jual ditulis tidak dipisah atau tidak memakai spasi. Kemudian kata ganti ku, mu, dan nya juga ditulis serangkai dengan kata yang mendahulunya. Contohnya, bukuku, bukumu, dan bukunya tersimpan di perpustakaan. Jadi, si ku, mu-nya itu tidak dipisah dari kata yang mendahulinya. Kemudian yang terakhir yaitu kata sandang. Kata sandang itu ada dua, kata si dan sang. Itu ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Contoh, toko itu memberikan hadiah kepada si pembeli. Jadi, tulisan si ini dipisah dengan kata yang mengikutinya, yaitu pembeli. Dan ibu itu menghadiahi sang suami kemeja batik. Jadi, sang sama kata mengikutinya itu dipisah atau tidak memakai spasi. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.